kalau misalkan bagaimana kalau belum mengisi, ada fasilitas nanti Pak di helpdesk itu ada kios bisa mengisi di bandara Pak. Intinya memang penumpang itu wajib mengisi custom declaration meskipun nggak bawa barang apa-apa. Jadi cukup sebut aja tidak aja Pak. Jadi cukup simple. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua kan? Hari ini kita akan membahas lebih detail lagi seputar ACD atau Electronic Custom Declaration. Jadi buat teman-teman semuanya, ACD ini sebenarnya bukan hal yang baru ya, nggak cuma di Indonesia aja. Cuman beda wujud aja. Kalau dulu-dulu atau kemarin-kemarin bahkan sampai sekarang pun masih ada. Sebelum kita mendarat di bandara tujuan, ini untuk semua pelaku perjalanan internasional ya. Misalkan dari Arab Saudi ke Indonesia, dari Indonesia ke Amerika, itu semuanya harus ngisi custom declaration. Sebelum kita mendarat di negara tujuan, itu pasti kita akan dibagikan kertas tuh, kertas kecil, itu sama pramugarinya. Kita disuruh ngisi aja, kalau kita bawa sesuai yang ditulis, berarti dicentang iya. Tapi kalau kita nggak bawa, udah yang dicentang yang tidak aja. Jadi sebenarnya sama sih. Cuman sekarang ini bentuknya digital, jadi kayak mengikuti perkembangan zaman lah gitu. Bagaimana kalau misalkan ternyata yang dideklar itu tidak sesuai yang dibawa misalkan. Misalkan barang yang dibawa jumlahnya 10, yang dideklar cuma 5 atau berapa lah, nggak sesuai misalkan. Itu nanti Pak, rekan-rekan PMI itu nanti kami di petugas ada petugas X-ray. Nah, X-ray itu nanti kalau misalnya ada kecurigaan, barangnya nggak sesuai nih, barangnya nggak sesuai yang declare, itu nanti akan dilakukan pemeriksaan ulang Pak. Pemeriksaan ulang ini otomatis disaksikan oleh pemilik barang Pak. Jadi pas di meja tumbak kalau istilah kami Pak, setelah di X-ray itu nanti ada penyesuaian adjustment Pak. Jadi misalnya declare-nya 5, sebenarnya kedapatan 10, nanti otomatis di sistem kami Pak di BDDT itu akan ada penyesuaian, penambahan, atau ada item lain misalkan. Misalkan ada item yang nggak di declare, otomatis di kami nanti akan ada penambahan item Pak. Tapi datanya minimal kami data udah masuk duluan Pak. Buat teman-teman semuanya yang nggak bisa nulis, nggak bisa mungkin utak-atik HP-nya, nggak tahu caranya, biasanya untuk lansia ya, gampang aja. Kalian nyampe di bandara, misalkan nih, Bandara Jakarta, tujuan Bandara Jakartanya, setelah nyampe di sana, nanti kalian minta aja surat atau kertas ACD gitu. Jadi custom declaration-nya minta berupa manual, kalian ditulis aja gitu, dicentang-centang mana yang tidak dibawa gitu. Kalau misalkan teman-teman PMI belum mengisi karena ini masih belum dimandatorikan untuk KT ya, untuk pesawat dari Hong Kong. Untuk sementara mungkin yang masih manual masih kita terima Pak. Jadi karena kita masih untuk yang kita wajibkan untuk sementara untuk SQ dulu yang dari pesawat dari Singapura. Kemudian bagaimana kalau misalkan nggak mengisi? Untuk rekan-rekan ketahui bahwa terkait custom declaration itu ini adalah amanat undang-undang. Jadi kami sebagai petugas Bea Cukai menjalankan undang-undang yang sudah diamanatkan. Jadi bukan karena kemauan kami karena fungsi kami untuk tadi yang saya sampaikan untuk community protection sama revenue collection itu kami harus jalankan ini. Jadi untuk melindungi masyarakat dan terkait penerimaan negara. Jadi kalau misalkan bagaimana kalau belum mengisi, ada fasilitas nanti Pak di helpdesk itu ada kios bisa mengisi di bandara Pak. Intinya memang penumpang itu wajib mengisi custom declaration meskipun nggak bawa barang apa-apa. Jadi cukup sebut aja tidak aja Pak. Jadi cukup simple. Oke, jadi sebenarnya gampang dan nggak rumit karena mungkin hal yang baru aja ya. Jadi perlu diingat bahwa custom declaration ini nggak cuma di negara Indonesia aja, tapi di semua negara. Dan ini bukan cuma untuk para TKI saja, tapi semua pelaku perjalanan internasional. Terus ada yang nanya nih, kalau tujuan Lombok gimana? Tujuan bandara di mana? Bandara ini di mana gitu? Pokoknya yang kemarin saya buat
videonya itu tentang bandara-bandara mana yang harus di website, bandara mana yang harus di aplikasi, itu untuk sementara ya. Jadi aku nggak tahu kenapa kok dibedakan, karena ketika ngecek di website ternyata bandara yang ada di aplikasi itu nggak ada gitu, dan cuma Surabaya. Jadi semua penerbangan yang internasional nyampe pertama di Indonesia itulah yang jadi patokan. Oke, jadi misalkan nih kalian dari Singapura ke Jogja gitu, berarti ya tujuannya yang di Jogja, jadi Jogja ngisinya di aplikasi, misalkan kayak gitu. Tapi kalau Lombok nih, dari Arab Saudi ke Jakarta, Jakarta ke Lombok, jadi yang dibuat patokan yang di Jakartanya, bukan yang di Lomboknya. Pokoknya bandara mana yang tujuan kalian itu pertama kali masuk negara tersebut. Oke, jadi nggak cuma di Indonesia aja, tapi di semuanya. Jadi ACD ini wajib untuk semua pelaku perjalanan internasional. Oke, misalkan kalian nggak bawa apa-apa sekalipun, misalkan ke Indonesia cuma bawa pakaian yang dibawa gitu, atau tas atau apa kecil yang nggak ada isinya apa-apa, ya kalian tetap wajib, berarti dicentang yang tidak. Kemudian namanya, kemudian tanda tangan udah. Ingat, pokoknya ACD ini wajib untuk semua pelaku perjalanan internasional dari negara mana saja, tujuan negara mana saja. Cuman kalau di Indonesia sekarang mungkin mengikuti perkembangan zaman, kita pakai digital. Jadi kalau yang nggak bawa apa-apa sekalipun, kalian tetap diwajibkan mengisi ACD atau Custom Declaration. Jadi nanti dicentangnya yang tidak, terus nama, data kalian, tanda tangan, udah beres. Terima kasih hari ini sudah bersama dengan saya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang pengen cuti ke Indonesia atau mungkin melakukan perjalanan di mana aja. Kalau kalian ke luar negeri, berarti kalian sebelum mendarat, ACD-nya itu bukan ACD tapi Custom Declaration aja berupa kertas. Tapi kalau di Indonesia ini sekarang mulai diterapkan ACD. Terima kasih, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini agar semakin berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.